Selamat datang di kuliah ekologi pangan. Kebetulan kami ini full team 4 ya. Saya Budi Widianarko, sebelah kiri saya Bu Bernadetta Sudarini, kemudian ada Bu Inneke Hantoro sebelah kirinya, paling kiri adik bungsu kami, Ibu Melia atau Ibu Lia ya. Jadi kuliah ekologi pangan mungkin sesuatu yang relatif baru bagi Anda para mahasiswa baru ya, mahasiswa baru semester ini, betul ya, mahasiswa semester 1 kan nih? Betul. Semester 1 2020. Food ekologi atau ekologi pangan itu sebenarnya mempelajari hubungan antara atau hubungan timbal balik antara sistem pangan dengan ekosistem ya. Sistem pangan itu artinya ya proses mulai dari menghasilkan bahan pangan sampai limbah pangan, itu sistem pangan ya. Mulai dari produksi hasilnya, kemudian pengolahan bahan baku, persiapan bahan baku, diolah ya, kemudian dikemas, kemudian didistribusikan, dikonsumsi sampai jadi limbah, itu yang namanya sistem pangan. Nah, kemudian ekosistem sendiri saya kira Anda semua sudah pernah belajar tentang itu ya, keterkaitan antara sistem biotik ya, komponen biotik dan abiotik di lingkungan ini. Oke, ekosistem sendiri adalah satu kesatuan antara komponen biotik dan abiotik yang ada di alam ya, yang ada di alam atau di lingkungan. Jadi dari sini kita semua tahu bahwa pangan itu tidak mungkin lepas dari alam, tidak mungkin lepas dari alam. Dan jangan lupa semua makanan itu asal usulnya sebenarnya satu proses, yaitu proses fotosintesis. Itu kita juga seringkali manusia melupakan itu. Jadi makanan yang Anda dapatkan di supermarket, yang kita dapatkan di supermarket sama ini itu sebenarnya asal muasalnya adalah dari reaksi yang namanya fotosintesis. Jadi matahari, radiasi sinar matahari bertemu klorofil kemudian menghasilkanlah ya, menghasilkan yang disebut sebagai karbohidrat dan seterusnya. Itu proses itu kemudian berlanjut, tiba-tiba kita temukan dalam bentuk misalnya biskuit yang sudah dibungkus cantik, cool itu, tapi kita lupa bahwa itu prosesnya gandum itu juga berasal dari proses yang namanya fotosintesis. Jadi bagaimana biji gandum bisa dihasilkan. Nanti kita akan membahas itu dalam perkuliahan, tapi saya ingin memberikan penekanan bahwa teknologi pangan itu bagian dari yang namanya sistem pangan. Di dalam sistem pangan tentu ada sistem perdagangan pangan, ada sistem perekonomian pangan. Nah, yang kita tidak boleh lupa, sistem ekonomi itu selalu berada sebenarnya atau bagian kecil dari sistem yang lebih luas, yaitu lingkungan itu sendiri. Kenapa? Karena untuk bisa menghasilkan kegiatan ekonomi seperti kegiatan industri pangan atau ekonomi pangan itu diperlukan pasokan sumber daya, baik sumber daya alam dalam bentuk bahan baku, juga dalam bentuk energi ya. Termasuk juga bahan penolong yang disebut, misalnya air itu disebut sebagai bahan penolong. Itu asalnya dari mana? Dari lingkungan. Ketika sudah dikonsumsi dan harus dibuang limbahnya karena terpaksa harus dibuang, maka yang menjadi korban atau yang menerima adalah lingkungan. Nah, selanjutnya kalau kita bicara persoalan lingkungan atau persoalan ekologi itu selalu ada 4 yang jadi permasalahan dan semuanya itu terkait dengan pangan sebenarnya. Yang pertama adalah bicara tentang, nggak tahu ini untungnya atau sayangnya gitu ya, jumlah manusia itu masih bertambah ya, populasi terus bertumbuh, masih bentuknya J ya. Kemudian yang kedua, persoalan kedua adalah kerusakan ekosistem dan pencemaran. Persoalan lingkungan ketiga yang tidak kalah hebatnya adalah air, persoalan air, sumber daya air. Kemudian pangan itu juga dengan sendirinya menjadi salah satu problem lingkungan global yang penting. Nah, sekarang kita mau bicara tentang pertumbuhan populasi dulu. Kita mulai. Saya ingin ajak kawan-kawan saya tidak hanya sebagai pendengar pada pagi hari ini, tetapi saya ingin dengarkan komentar kawan-kawan saya. Jadi sampai hari ini sebenarnya, sampai
tanggal 30 Agustus tahun 2020 jam 20.27 ya, penduduk dunia itu 7.808.450 sekian ya, dengan tingkat pertumbuhan yang lahir kemarin saja sehari kemarin 326.000 ya, dan yang meninggal kemarin 137.000. Kalau kita melihat gambar besar ini, maka mungkin persoalan COVID itu bisa dianggap sangat serius, tapi juga bisa dianggap itu hanya bagian dari proses pengurangan ya populasi manusia yang ternyata jumlahnya luar biasa. Satu hari itu yang meninggal separuh dari yang lahir. Dengan kata lain, dunia itu masih terus berkembang karena yang lahir lebih banyak daripada yang meninggal. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran dari teman-teman. Indonesia sendiri nomor 4 di dunia. Peristiwa pandemi ini menunjukkan bahwa ternyata negara yang populasinya banyak seperti Indonesia itu justru bisa relatif bertahan secara ekonomi. Kenapa? Karena saling membutuhkan. Ada petani yang menghasilkan jeruk ya, ada yang beli, petani menghasilkan mangga, ada yang beli bawang putih yang dihasilkan untuk Anda ketahui, Jawa Tengah untuk bawang putih termasuk surplus, jadi Jawa Tengah bisa menghasilkan bawang putihnya sendiri ya, tapi hanya terjadi bulan Juli kemarin. Setelah itu impor lagi, tapi minimal bisa menghasilkan. Tapi banyak hal mengejutkan ya, jeruk siam Jawa Tengah bisa diekspor tanda petik ke wilayah lain dan seterusnya seperti itu. Artinya ada perputaran sendiri, dihasilkan oleh temannya, dimakan oleh temannya, akhirnya ternyata bisa bertahan. Tapi sampai kapan itu bisa bertahan? Dunia saat ini punya penduduk 7,8 miliar, itu banyak sekali. Nah, baik, saya ingin mendengar pendapat spontan yang ngobrol aja. Sebenarnya menurut Bu Inneke, kira-kira populasi itu sesuatu yang, pertumbuhan populasi ya, itu sesuatu yang plus atau malah justru faktor yang penting ya untuk sistem pangan ya, termasuk di dalamnya bisnis pangan yang notabene nanti lulusan kita kan akan bekerja di sana ya, lebih banyak bekerja di industri pangan. Atau ini justru tantangan kalau dalam perspektif ekologi? Saya mulai dari Bu Inneke, kemudian nanti silahkan secara spontan kawan-kawan saya ini akan merespon. Gimana Bu Inneke? Iya, baik, terima kasih Pak Budi. Memang pertumbuhan populasi ini kan beberapa tahun belakangan kan diperkirakan akan terus meningkat. Bahkan ada yang memperkirakan di tahun 2050 berarti 30 tahun lagi itu penduduk menjadi perkiraannya 10 miliar sampai 12 miliar. Nah, memang kemudian yang muncul adalah pertanyaan bahwa apakah kemudian bumi ini masih bisa mensupport terkait dengan air bersih, kemudian terkait dengan ketersediaan pangan ya. Karena tadi seperti yang disampaikan bahwa salah satu masalah yang lain adalah kerusakan lingkungan. Jadi dengan bertambahnya penduduk ternyata di sini juga membuat lingkungan semakin rusak. Misalnya karena adanya perumahan, banyak penduduk, tentu saja yang dibutuhkan adalah tempat tinggal sebagai salah satu kebutuhan dasar. Tetapi kemudian secara tidak sadar ini menggerus juga lahan-lahan pertanian yang dibutuhkan. Nah, tetapi di sisi lain memang kalau kita lihat peta pertumbuhan penduduk dunia, ini sebenarnya laju pertumbuhan penduduk antar negara juga berbeda-beda. Ada negara yang justru mungkin mengalami penurunan populasi, artinya jumlah usia produktif ini jauh lebih rendah daripada lansia, berarti mungkin juga angka kelahirannya relatif kecil. Ini kan banyak dialami di negara-negara maju. Di Asia ada ya, Jepang misalnya, Singapura saya nggak tahu yang sekarang ini, tapi yang jelas yang terjadi di Jepang, Hong Kong ya itu sudah mulai resah
sejak lama sebenarnya, karena jumlah usia produktifnya rendah. Sedangkan di negara-negara maju yang lain, di negara Eropa itu sudah juga mengalami hal yang sama, sehingga pemerintah kemudian membuat kebijakan atau memberikan insentif. Beberapa pemerintah kalau anaknya banyak itu akan disupport justru, sehingga kalau kita lihat misalnya negara Belanda sekarang ini, kalau mungkin dulu saya pertama kali ke sana tahun 2000 lebih banyak lansia, sekarang sudah mulai banyak ya anak-anak ya usia produktif, remaja, usia sekolah. Apa kaitannya dengan pangan? Tentu saja kalau jumlah penduduk ini ragam usia penduduk ini juga berhubungan dengan sistem pangan, karena berarti jenis makanan seperti apa yang perlu kita sediakan ini juga akan berpengaruh. Sekarang ini kan makanan tidak lagi sekedar bernutrisi, tetapi orang sekarang punya mindset bahwa makanan itu harus membuat usia mereka jauh lebih panjang, dan untuk itu juga kemudian merubah industri makanan ya. Arahnya itu tidak lagi sekedar bisa memproduksi produk massal, bergizi, enak, tetapi kemudian juga mempunyai efek yang bisa membuat tubuh lebih sehat sehingga usianya lebih panjang. Nah, saya kira itu merupakan tantangan juga bagi industri pangan kemudian untuk menerjemahkan jenis makanan apa yang kemudian perlu di create, baik itu dari teknologinya ataupun juga dari jenis bahan ya, material ini yang kemudian nanti kita sebagai orang-orang yang bergerak di bidang pangan mungkin juga harus bisa menjawab tantangan tersebut. Mungkin itu ya, Pak Budi. Kalau dosen itu diberi satu pertanyaan jawabannya panjang ya. Saya pengen tahu nih, mungkin teman-teman lain merespon. Nah, kalau namanya penduduknya masih bertambah, malah umurnya jadi lebih panjang, itu kira-kira implikasi keamanan, implikasi lingkungannya apa, implikasi kepangannya gimana? Artinya apa itu? Manusianya tambah banyak, umurnya tambah panjang. Tadi kan saya tunjukkan bahwa saat ini itu ya satu hari itu yang lahir kira-kira 300.000, yang meninggal kurang dari separuhnya per hari. Nah, apalagi kalau manusianya lebih panjang umurnya. Gimana Bu Rini? Ya, terima kasih Pak Budi. Di beberapa negara, khususnya negara-negara yang istilahnya maju, di mana penduduknya mendapatkan support makanan yang berkualitas baik, memang harus diakui banyak penduduk yang usianya sampai 90 lebih untuk kemudian baru meninggal. Nah, ini saya kira kaitannya adalah dengan kualitas hidup, dan kualitas hidup itu juga antara lain oleh kualitas makanan. Menurut saya begitu. Meskipun tidak di semua negara akan seperti itu, ada yang sebaliknya. Jadi Bu Rini mengatakan bahwa sebenarnya yang ikut bertanggung jawab adalah pangan. Tapi itu menarik, artinya orang itu dari dulu memang sudah ingin kalau bisa itu immortal ya, kalau bisa itu tidak pernah bisa mati. Nah, makanan itu memberi sumbangan itu. Dari perspektif anak muda yang kebetulan juga dosen, ini kira-kira bagi Anda itu pertumbuhan populasi yang begitu hebat itu peluang atau justru tantangan? Terima kasih Pak Budi. Bagi kita ya kaum milenial atau generasi XY ini kan sudah dibekali banyak informasi ya. Kita era globalisasi ini meningkat sangat pesat, kemudian segala informasi bisa kita dapatkan. Kalau untuk populasi yang semakin meningkat, bisa jadi bagi kaum kita yang seperti tadi dibilang Bu Ine, karena sudah ada banyak informasi, jadi kita bisa semakin sadar lagi akan berbagai informasi tentang kesehatan begitu. Jadi banyak kaum kita yang kemudian berlomba-lomba membuat tren makanan sehat. Ada dari catering sehat, kemudian kopi itu juga sebenarnya banyak ya. Jadi gaya hidup itu juga mempengaruhi populasi juga. Jadi kalau misalnya kita tren gaya hidup sekarang, kemudian konsumsinya banyak, plastik banyak,
Nah, itu kan juga menjadi problem tersendiri. Kita yang kaum-kaum yang tahu akan informasi mengenai bahaya dari limbah makanan mungkin bisa aware ya, tetapi kalau bagi yang mungkin minim informasi itu menjadi tantangan juga, karena semakin banyak populasi tentunya PR kita untuk memperbaiki lingkungan juga semakin banyak, semakin besar gitu. Dan itu diimbangi juga dengan gaya hidup sekarang yang cenderung lebih ke apa ya, plastic less, maksudnya kita sudah nggak menggunakan plastik lagi, kemudian banyak catering yang sudah tidak pakai plastik mika, lebih ke apa ya, box untuk makanan gitu. Jadi diimbangi dengan seperti itu. Ya, jadi untuk peserta kuliah ini ya, jadi Anda bisa melihat bagaimana dosen-dosen Anda itu sudah betul-betul sangat berhasrat memberikan kuliah sebanyak-banyaknya ya. Fokus kita itu adalah populasi. Saya kira ada dua tantangan. Yang pertama, tantangan pertama, kalau populasinya meningkat terus, berarti kebutuhan pangannya kan meningkat. Nah, itu ekologi pangan itu ingin bicara tentang itu. Berarti ada persoalan yang namanya food security. Bagaimana memastikan setiap individu di dunia atau di Indonesia atau di Jawa Tengah, di Semarang itu mendapatkan pangan yang cukup. Itu kan satu tantangan. Kedua, orangnya banyak, makanannya cukup, itu belum menjawab ya. Di dalam orang yang belajar teknologi pangan harus sudah bicara tentang keamanan, termasuk mutu dan keamanan. Nah, uniknya ketika mutunya naik, keamanan naik, umurnya jadi lebih panjang sehingga populasi yang terus meningkat itu kemudian bersinergi dengan umur yang panjang ini. Maka tantangan terhadap pangan itu intinya ada dua yang terkait dengan populasi, kuantitas dan kualitas plus safety. Kira-kira begitu ya, ini sepakat.